Ibu Saudara, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming. Saya yakin dan percaya, walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetapi kuasa Tuhan, urapan Tuhan, lawatan Tuhan sama. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati kuasa Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu saat ini kami dalam kondisi yang sulit. Saat ini kami dalam kondisi yang tidak tahu bagaimana masa depan kami, Tuhan. Tetapi satu hal yang kami pegang, Bapa, bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berserah penuh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, Bapa, tetapi kami percaya dan yakin, Tuhan, kuasa-Mu sanggup bekerja, jamahan-Mu juga sanggup melawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah kami pada minggu hari ini, Tuhan, tidak sia-sia, tetapi kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan jamaah Tuhan, terlebih kami merasakan berkat daripada firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengundang Engkau bekerja di dalamnya, Tuhan. Kami mengundang Engkau campur tangan di dalamnya, Bapa. Disitulah kami merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Kita akan sama-sama katakan, ketika kuhadapi kehidupan ini, yes Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini, Bapa. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Jesus. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin Jesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yes Tuhan, amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Semua katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
syukur kepadamu. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di saat ku tak berdaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang tidak pernah kelihatan bagi kami Tuhan, itu yang Kau kerjakan bagi kami. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku beriman, mujizat itu nyata. Amin. Saudara, kalau kita beriman, kalau kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, pasti mujizat itu nyata. Amin. Kita akan angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang.
Apapun kondisi kita saat ini, hati yang senang itu menjadi obat yang manjur. Haleluya, kita akan siapkan hati kita untuk boleh dibentuk Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah pada pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan berbicara lewat hamba-Nya, boleh menguatkan iman kita, boleh menumbuhkan iman kita, sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Yes Tuhan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bila mengizinkan sesuatu terjadi. Yes Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semua katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti waktu yang terbaik buat setiap kami, kehidupan anak-anak-Mu. Tiba saatnya Tuhan, bentuk kehidupan kami, kuatkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu ini Bapa, boleh meneguhkan iman kami, boleh membuat kami semakin percaya bahwa Yesus adalah jawaban kami satu-satunya, bahwa Yesuslah kekuatan kami, bahwa Yesuslah yang sanggup menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Ajar kami seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara mempelajari firman Tuhan yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Tinggal di negeri yang tak tergoncangkan. Kita baca firman Tuhan demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat dan kumpulan yang meriah.
dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, sesuai dengan firman yang kita baca hari ini, berdasarkan stabilitasnya, hanya ada dua negeri atau dua kerajaan. Stabilitas negeri di mana kita menetap adalah satu-satunya hal yang menentukan masa depan kita. Pilihan untuk menetap di negeri yang mana sepenuhnya ada di tangan kita. Untuk menentukan pilihan, marilah kita pelajari kedua negeri atau kerajaan tersebut di atas, lalu buatlah keputusan. Dalam hal ini, tidak ada golput. Semua harus memilih. Yang pertama adalah negeri atau kerajaan yang bisa goncang. Itulah dunia ini dengan segala sistem pemerintahan atau negara-negara yang ada di dalamnya. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-16, di situ diceritakan tentang Kain yang pergi dari hadirat Tuhan untuk kemudian dia menetap di sebuah tanah yang diberi nama tanah Nod. Nod itu berarti gemetar atau bergoncang, tidak stabil. Perhatikan di sini. Kain tinggal di tanah yang bergoncang, yang tidak stabil, di negeri yang bergoncang dan tidak stabil. Setelah dia pergi dari hadirat Tuhan. Dan kata lain, saudara-saudara, kehidupan orang yang jauh dari Tuhan adalah kehidupan di dunia. Kehidupan yang selalu goncang dan goyah. Kehidupan yang tidak stabil. Dan bukti bahwa dunia ini memang tidak stabil sedang kita alami. Sangat mudah digoyang, sangat mudah dunia ini digoncang. Kita akhiri tahun yang lalu dengan senang. Kita masuk tahun 2019 juga kita tidak merasa apa-apa. Tapi secara mendadak, sekarang ini seluruh dunia goncang. Gonjang-ganjing, saudara. Dengan mudah dunia ini digoncangkan. Saudara-saudara, kita kan tidak pernah membayangkan bahwa yang tinggal di rumah justru benar. Kalau dulu ada orang tinggal di rumah, terus-terusan tinggal di rumah, kita bilang dia adalah pemalas. Tapi sekarang yang benar adalah orang yang tinggal di rumah. Terbalik sama sekali. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang pakai topeng, pakai masker, pakai topeng, datang ke bank, minta uang dari teller bank, itu benar. Kalau zaman dulu bisa dianggap perampok, saudara. Tahun yang lalu, bukan zaman dulu, tahun yang lalu saja itu bisa dianggap satu orang jahat. Saudara, segala sesuatu berubah di dunia ini. Segala sesuatu berubah di dunia ini. Dan itu terjadi karena dunia ini mudah goncang. Karena dunia ini goyah. Ada berbagai hal yang bisa menyebabkan dunia ini gonjang-ganjing, saudara. Yang pertama adalah bencana alam. Tapi bencana alam biasanya, atau malah saya bisa katakan hampir selalu, bencana alam hanya menimbulkan goncangan di suatu tempat tertentu di dunia ini. Kita belum pernah mengalami gempa bumi yang menimpa seluruh dunia. Kita belum pernah mengalami banjir yang menimpa seluruh dunia.
Bencana alam biasanya hanya merupakan goncangan lokal. Tapi ada saudara, bencana alam yang bersifat global. Apa itu? Bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Bencana yang ditimbulkan oleh manusia biasanya justru berakibat global. Misalnya, perang. Perang Dunia Kedua itu merubah peta seluruh dunia. Merubah sistem pemerintahan di seluruh dunia. Perang. Krisis ekonomi itu juga bisa menimbulkan satu goncangan yang global, yang sifatnya menyeluruh. Kita masih ingat tahun 98 yang lalu, bagaimana krisis ekonomi mengubah banyak pemerintahan di dunia ini. Ada lain bencana yang bisa menggoncangkan dunia ini, yaitu bencana yang sifatnya yang bukan bencana alam. Misalnya pandemi, wabah penyakit itu bukan bencana alam, tapi bencana yang dalam waktu singkat juga bisa menjalar ke seluruh dunia, bahkan mengubah pemerintahan-pemerintahan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, menginvestasikan kehidupan pada satu negeri yang tidak stabil, menginvestasikan kehidupan pada satu kerajaan yang mudah goyah atau goncang, menyebabkan kehidupan menjadi tidak stabil, goyah, goncang, tidak berketentuan. Dan jikalau ini dikaitkan dengan masa depan, maka itu berarti masa depan yang tidak berketentuan, alias masa depan yang suram. Orang yang menginvestasikan kehidupannya di negeri yang tergoncangkan ini, gampang panik, gelisah, dan khawatir. Dan semua manusia ini memang semula berada di negeri yang tergoncangkan ini. Tapi saudara-saudara, ada satu goncangan yang tak terbayangkan, yaitu kalau Tuhan menggoncangkannya. Di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan bahwa satu kali Allah berfirman dan menggoncangkan seluruh bumi ini dan membinasakan semua manusia, kecuali orang yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Itu pada waktu Tuhan berfirman dan menurunkan air bah yang menghancurkan seluruh dunia ini. Saudara-saudara, dan Tuhan berjanji, satu kali lagi, Dia akan menggoncangkan bukan cuma bumi ini saja, tapi langit juga. Yaitu pada waktu Tuhan melaksanakan hukuman yang terakhir, maka langit dan bumi ini akan lenyap bersama-sama dengan semua orang yang tinggal di bumi ini akan lenyap. Saudara-saudara, kalau Tuhan menggoncangkan, maka tidak ada yang luput kecuali orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa di samping negeri yang tergoncangkan ini, ada satu negeri yang tidak tergoncangkan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah Bukit Sion, Yerusalem sorgawi, kota Allah yang hidup, yang dihuni oleh jemaat Yesus Kristus. Saudara, kadang-kadang di tengah dunia ini kita memang merasa lemah, merasa tak berdaya. Menghadapi kekuatan-kekuatan dunia ini, kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya, merasa kecil. Saudara-saudara, dan memang kejadiannya seperti itu. Di dunia ini kita menderita aniaya dari segala sudut. Tapi saudara-saudara, kalau kita tinggal di negeri yang tak tergoncangkan, di Yerusalem sorgawi, roh dan jiwa kita tinggal di sana, maka kita tidak tergoncangkan. Sebab Allah sendiri memagarinya dengan tembok berapi. Dalam Zakaria 2 ayat yang ke-5 dikatakan, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara-saudara, sejarah jasmania memang kita masih tinggal di dunia ini. Dan karena itu secara jasmania kita juga mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi di dunia ini. Secara jasmania kita juga mengalami goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini, bahkan juga menjadi korban dari goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Dalam krisis ekonomi, mungkin banyak dari antara kita
Kalau tidak banyak, ada di antara kita yang menderita karenanya, kehilangan pekerjaan, bisnisnya merosot, menjadi pengangguran, dan sebagainya. Dalam situasi wabah, mungkin saja di antara kita secara jasmania akan menderita sakit. Saudara-saudara, secara jasmania kita ikut mengalami goncangan di dunia ini, sebab kita, saya dan saudara-saudara masih hidup di dunia ini. Tapi kita, jemaat Tuhan, harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa yang jasmania ini sementara, dan yang rohania, yang batinnya itu kekal. Dan yang perlu saudara ketahui adalah, kalau yang jasmania menjadi korban dari goncangan yang ada di dunia ini, dan yang paling buruk kita mati, saudara-saudara, ada saatnya nanti, kalau yang rohania ini memang ditanamkan, tinggal di negeri yang tidak tergoncangkan, ada saatnya nanti bahwa yang sudah ditabur di tanah ini akan bangkit dalam satu kemuliaan, dalam tubuh yang mulia. Itu sebabnya, saudara-saudara, apapun yang kita alami sekarang ini, kita menderita sakitkah, atau kita terkena imbas dari krisis ekonomi kah, hendaknya kita punya pandangan seperti Rasul Paulus. Dia bilang, aku tinggal di negeri yang tidak tergoncangkan. Maka dia bilang begini, kami tidak tawar hati. Banyak hal menyebabkan orang menjadi tawar hati. Penderitaan jasmania hampir selalu menyebabkan orang tawar hati. Tapi Paulus bilang, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, tapi manusia batiniah, manusia rohaniah kami makin dibaharui dari hari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Yang kelihatan adalah yang jasmania ini. Sebab yang kelihatan itu sementara, tidak kekal. Sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Maka kami memperhatikan yang tak kelihatan. Maksudnya yang tidak kelihatan dengan mata jasmania, tapi kelihatan dengan mata yang rohania. Saudara-saudara, di tengah situasi apapun, di tengah-tengah situasi, justru di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, marilah kita menguatkan iman kita, memandang kepada yang rohania, karena disitulah sebenarnya kita menginvestasikan kehidupan kita. Ingat, yang jasmania itu sementara, tapi yang rohania, yang tak kelihatan dengan mata telanjang, dengan mata jasmania, itulah yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak-bapak, sebagai jemaat Tuhan, yaitu jemaat anak-anak sulung, kita tinggal di Yerusalem Sorgawi. Jemaat anak-anak sulung tinggal di Yerusalem Sorgawi, dan kita tinggal di sana. Dan tadi dalam ayat yang ke-28, dalam Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukan kita usahakan, saudara. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, hidup kita pasti stabil. Karena masa depan kita pasti. Saudara-saudara, penderitaan jasmania tidak akan menyebabkan kita kehilangan stabilitas kehidupan kita. Kita tetap tak tergoncangkan. Kesukaran jasmania tidak menyebabkan kita kalah, tapi kita tetap teguh, tidak tergoncangkan di dalam Tuhan. Yang kita perlukan hanyalah memelihara diri untuk tetap tinggal dalam negeri, dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Saudara-saudara, pelihara diri untuk tetap hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di Yerusalem Sorgawi. Caranya, dari dalam Ibrani pasal 12 yang kita baca,
Ada dua saja yang sederhana, saudara-saudara. Yang pertama, jangan menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Kita tidak menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, maksudnya tidak luput dari hukuman. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara-saudara, setiap kita mendengar firman Tuhan, jangan tolak. Imani dan aminkan. Imani janji Allah, aminkan, terima dalam kehidupan saudara. Imani perintah Allah, aminkan perintah itu, lakukan dalam kehidupan saudara. Itu hal yang pertama. Kalau kita mau tetap tinggal stabil, tidak tergoncangkan, dengar firman, aminkan, imani. Dengar firman, imani, dan aminkan. Dan kemudian yang kedua, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Perhatikan, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur. Saya tidak berkata kalau saudara sakit lalu Tuhan terima kasih saya kena COVID. Bukan itu. Saudara-saudara, kita mengucap syukur karena di dalam segala keadaan ada Tuhan menyertai kita. Kita mengucap syukur karena masa depan kita jelas. Karena masa depan kita jelas di dalam Tuhan, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jangan mengeluh. Kalau saudara sakit kepala, saudara mau mengeluh, Tuhan kepala saya sakit, oke lah. Maksud saya jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah. Dan kemudian dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Perhatikan, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan, oh pokoknya saya sudah beribadah, sudahlah. Pokoknya saya sudah melakukan, sudahlah. Saudara-saudara, menurut cara yang berkenan kepadanya berarti beribadah menurut cara yang dimaui Tuhan. Beribadah menurut cara yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Tadi dikatakan dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, kita tidak bisa beribadah dengan hormat kalau kita beribadah sambil melakukan sesuatu yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Misalnya, kita beribadah sambil baca koran. Itu tidak hormat. Itu tidak berkenan kepadanya. Kalau kita beribadah dengan hormat, maka kita mencurahkan pikiran, roh kita, perhatian kita kepada Tuhan. Dan dengan takut. Saudara-saudara, maksudnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu adalah satu hal yang menyebabkan kita mendekat kepada Allah. Kalau saudara takut kepada COVID, maka saudara menghindari orang yang mungkin menularkan COVID. Kalau kita takut kepada COVID, maka kita menghindari kerumunan orang banyak. Tapi takut kepada Allah mempunyai akibat yang berbeda. Takut kepada Allah justru menggerakkan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lakukan ini, saya percaya dalam segala keadaan kita stabil. Kita tidak gampang atau bahkan tidak dapat digoyahkan karena Allah memagari kita di negeri yang tak tergoncangkan itu, di Bukit Sion rohani, di Yerusalem sorgawi. Sekarang kita belum secara jasmania belum tinggal di sana, tapi secara rohania kita seharusnya sudah ada di sana karena kita adalah jemaat anak-anak sulung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara,
optimislah. Optimislah. Jangan jadi pesimis karena keadaannya sekarang ini. Optimislah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendaki ke Bukit Sion. Mendaki menuju Yerusalem sorgawi. Mari saudara kita nyanyikan satu nyanyian yang lama ini. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami bukan berusaha masuk ke negeri yang tak tergoncangkan, tapi kami menerima negeri yang tak tergoncangkan, Yerusalem sorgawi. Kami menerima bukan dengan usaha kami, tapi karena kasih karuniamu, karena anugerahmu. Tolong kami ya Tuhan untuk menghargai kasih karuniamu ini dengan tindakan kehidupan yang nyata. Kami tidak lagi menginvestasikan kehidupan kami di dunia yang penuh dengan goncangan ini. Kami hidup di dunia, tapi tidak berjuang dengan cara dunia. Kami hidup di dunia, tapi tidak berpikir dengan cara-cara dunia ini. Kami berpikir dengan cara-cara Tuhan. Sebab kami hidup di Yerusalem sorgawi. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya setiap kali kami membaca firman-Mu, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami mengimaninya dan kami mengaminkannya. Kami tidak menolak firman-Mu, tapi kami menyambutnya. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Secara manusia Tuhan, dalam kesukaran kami akan bersungut-sungut, menggerutu. Ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami setiap kali untuk kami mengucap syukur. Orang-orang dunia menghadapi kesukarannya sendiri, tidak ada yang menyertai mereka. Tapi kami menghadapi kesukaran dengan Engkau yang menyertai kami. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau memagari kami dengan tembok berapi. Kami aman di dalam Tuhan. Tolong kami supaya tidak keluar dari pagar Tuhan ini. Beribadah kepadamu, beribadah kepadamu dengan hormat dan takut. Karena itu kami selalu mendekat kepadamu. Setiap hari Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mendekat kepadamu, bertumbuh di dalam-Mu. Tolong semua saudara-saudara ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Ikut campur, bahkan kendalikan kehidupan semua jemaat Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saudara-saudara, pada akhirnya terimalah berkat serta kasih sayang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus sendiri melimpahkan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal dalam kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau
Jemaat GBI Raja Wali, senang rasanya saya Endang bisa bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan riset update minggu ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum memberikan persembahan ataupun perpuluhan bisa menyampaikannya lewat transfer ke rekening di bawah ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa datang ke sekretariat dan di situ disediakan kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalamnya. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan kita tetap mengadakan live streaming untuk ibadah GBI Raja Wali. God bless you, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya saudara, minggu depan.